A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Qala Allah ta'ala ukhra ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Yang kami hormati Pak Haji Yulia Rasid sekaligus orang tua kami, pembina kami, dan juga Ketua Yayasan Al-Furqan, dan yang kami hormati sahabat-sahabat jamaah Tadabbur Quran Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah. Marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah yang mana telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita tidak jemu, tidak lelah dan tidak letih untuk selalu membaca, mempelajari, memahami dan melaksanakan serta insya Allah mensiarkan dan menjadikan kebiasaan dalam hidup kita sampai hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita aturkan kepada para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah Tadabbur Quran Masjid Al-Furqan, pada kesempatan pagi ini kami memberikan judul tentang tanda-tanda orang yang syukur dan kufur, dan juga bertepatan pada suasana Isra Mi'raj. Ini yang harus kita pahami karena kita tahu cerita Rasulullah SAW, tapi kita belum mengetahui bagaimana cara Allah memperjalankan hambanya sehingga hambanya mendapatkan derajat mulia, derajat takwa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selama ini kita cuma mengetahui bahwa bagaimana kisah Rasulullah, kisah Nabi Muhammad SAW diperjalankan. Pada hal ini Al-Quran surah Al-Isra di ayat 1 memang menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa Sami'ul Basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya
pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau kita lihat dari ayat ini, bahwa seorang hamba yang diperjalankan, nah hamba berarti siapapun bisa diperjalankan, tapi dimulai pada para nabi. Kalau ayat ini Al-Isra pasti tentang Nabi Musa, karena dulunya surah Al-Isra ini adalah namanya Bani Israel, surah Bani Israel. Nah, berubah atau dijelaskan juga diambil dengan namanya Isra. Jadi Isra ini adalah suatu perjalanan, ya, atau kalau bahasanya masdarnya adalah memperjalankan. Jadi apa yang diperjalankan oleh Allah seorang hamba ini adalah, kalau kita lihat, diberikan, kata Allah, diperlihatkan adalah kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang akan diberkahi sekelilingnya. Berarti selain orang itu, ya, diperjalankan oleh Allah untuk keberkahan dirinya, dan juga mendapatkan berkah juga di sekeliling masjid, ya. Oleh karena itu, ini adalah suatu mujizat oleh Allah untuk memperjalankan hambanya, dan kita berharap memang di sekeliling masjid yang ada khususnya di Indonesia ini merujuk kepada namanya Masjidil Haram, yang mana di sana adalah selain memberikan berkah namanya ketenangan jiwa, juga memberikan namanya keberkahan untuk kehidupan dunia. Nah, ini yang konsep yang kita harus lakukan. Mudah-mudahan nanti, ya, atau di suatu tempat yang memberikan konsep-konsep Allah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak hanya untuk namanya batin saja, tapi memberikan berkah untuk lahiriah juga. Nah, tentunya kita akan melihat bahwa orang yang diperjalankan oleh Allah adalah orang yang mulia atau hamba yang mulia. Kalau hamba yang mulia tentunya termasuk dari namanya orang yang syukur akan nikmat Allah, bukan sebaliknya, malahan kufur akan nikmat Allah. Berarti kita akan melihat atau mengkaji ayat-ayat Allah. Kalau hambanya yang mulia, ini adalah hal yang harus kita ikuti sebagai hambanya Allah, sebagai umatnya Rasulullah, sehingga kita bisa melakukan apa yang kita lakukan seperti yang sudah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita merujuk ke Al-Quran di surah ke-49 Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Tadi adalah seorang hamba
Dan di ayat ini menjelaskan juga adalah manusia. Jadi Allah akan memperjalankan manusia, ya, akan menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala ketika manusia yang diciptakan oleh Allah, baik laki-laki maupun perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk saling kenal mengenal. Tetapi kata Allah, akan saya perjalankan itu ketika hamba-hamba atau manusia yang laki-laki dan perempuan ini dalam ketakwaan. Karena apa? Orang yang akan saya perjalankan, kata Allah, adalah tentunya orang yang mulia. Nah, di sisiku, di sisi Allah adalah pandangan Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Berarti ketika kita adalah seorang hamba yang tidak meningkatkan ketakwaan kita, tentunya Sang Maha Mulia tidak akan memperjalankan kita dalam kehidupan kita menuju akhirat. Ini yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, kita adalah mulai menuju ketakwaan. Maka konsep takwa di Al-Quran itu banyak yang harus kita lakukan, bahwa kuncinya adalah di surah Ali Imran, ya, ayat 133 sampai 136. Lanjutin saja. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan, wasyari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayat ini sudah menjelaskan jelas bahwa orang yang akan diperjalankan oleh Allah, yaitu dari kegelapan menuju cahaya, dari yang tidak tahu menuju kepahaman, maka orang-orang ini akan dimuliakan oleh Allah, akan disediakan namanya tempat yang paling mulia, karena diawali dengan hidupnya selalu bersyukur kepada Allah. Apa buktinya beliau bersyukur? Di setiap waktu beliau atau di setiap waktu hamba itu selalu namanya memohon ampun. Nah, gerakan memohon ampun ini luas, minimal diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendahulu kita, namanya aulia, ulama, dan kiai, para wali, bersepakat merumuskan namanya, ada namanya rukun Islam, rukun iman. Nah, rukun Islam adalah yang pertama, kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun iman adalah bersyahadat. Nah, rukun Islam yang pertama adalah kita untuk melakukan adalah memohon ampun, mendirikan sholat. Sholat ini adalah, kalau di Al-Quran itu ada yang mengartikan 3 waktu, ada yang mengartikan juga 5 waktu. Tetapi di Indonesia berlaku ada 5 waktu. Kenapa? Karena sesuai dengan kondisi yang ada di setempat. Kalau di Indonesia itu 5 waktu, mulai dari terbit fajar namanya subuh, terus menjelang siang itu ada zuhur, ada asar, dan mulai terbenamnya matahari atau
mulai maghrib, isya. Inilah namanya cara kita untuk bersyukur pada Allah. Karena apa? Orang mengartikan syukur hanya sekedar mendapatkan namanya rezeki. Justru kata Allah, orang yang bersyukur itu adalah orang yang mensyukuri akan nikmat lahir dan batin. Nah, inilah kata Allah termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa atau orang yang mulia di mata Allah. Oleh karena itu, bersegeralah mohon ampun kata Allah. Terkadang kita diuji dengan kenikmatan, belum tentu kita sanggup. Kita diuji dengan kesulitan atau kemiskinan, juga belum lulus. Bagaimana caranya? Ya Allah, ya Rob, berikan kekuatanku ketika datangnya cobaanmu. Berikanlah kesabaran kepadaku untuk menghadapi cobaan yang kau berikan. Itu orang yang bersyukur. Tapi ketika orang itu mengeluh, kata Allah, ini termasuk tanda-tanda orang yang kufur. Oleh karena itu, syukur artinya luas. Salah satunya Allah akan memberikan kemuliaan terhadap orang yang bersyukur, di antaranya orang yang bertakwa. Di ayat yang lain dijelaskan juga siapa yang mulia itu ya Allah, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, ini dijelaskan bahwa Allah tahu manusia ini adalah ketika diberikan kenikmatan banyaklah kufurnya. Ketika diberikan kesulitan banyak mengeluhnya. Akhirnya apa kata Allah? Yang mana orang yang mulia itu? Bagaimana saya akan mengangkat derajatnya? Bagaimana mereka akan saya rubah nasibnya dari namanya kesusahan menuju namanya kesenangan? Maka Allah putar balikkan semua. Maka Allah akan mengetes, ada orang yang dites, ini tanda bersyukur atau tidak, ketika diberikan rezeki berlipat ganda, apakah dia selalu menafkahkan? Atau justru dia menjadi pelit, menjadi namanya sombong, menjadi orang yang akan lupa akan pemberian Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka ingkar terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kata Allah diberikan lapang? Jadi orang yang lapang belum tentu lulus dengan ujian kekayaannya. Orang miskin belum tentu lulus diuji dengan kemiskinannya. Bagaimana caranya mensiasatinya biar kita lulus ujian ketika kita dalam kelapangan dan ketika kita dalam kesulitan. Nah, kata Allah, salah satunya orang yang mulia adalah ketika dia tetap bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah, ketika dia lapang, ketika dia sempit, tetap istiqomah untuk melakukan, memberikan harta yang dia berikan, yang dipunyai, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, sebelum kami menjelaskan di ayat yang lain, Allah juga menjelaskan di surah Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina dzalik qawwama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak juga kikir, dan adalah pembelanjaan itu
di tengah-tengah antara yang demikian. Artinya tadi apa? Ketika kita kaya, silakan berbagi yang banyak. Ketika kita miskin atau ketika kita kekurangan harta, jangan lupa, jangan kikir. Artinya keluarkanlah semampu dari yang sudah kita miliki. Nah ini kata Allah, hamba-hamba yang akan diperjalankan oleh Allah, di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Artinya kalau kita bicara untuk secara teksnya, ini adalah ayat tentang gimana Rasulullah diperjalankan. Secara konteksnya bagaimana sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW bisa merasakan apa yang sudah diperjalankan Allah kepada Nabi dan menjadi suri tauladan bagi kita, sehingga kita sebagai umatnya mendapatkan berkah atau hikmah dari perjalanan Rasulullah SAW. Ini yang harus kita lakukan. Kembali lagi bahwa ketika kita selalu mohon ampun, selalu kita berbagi, baik lapang maupun sempit, maka kata Allah, sebenarnya inilah tanda-tanda orang yang bersyukur. Ya, tanda-tanda orang-orang yang diberikan nikmat adalah orang ini adalah lulus. Maka nanti kelak kami akan berikan mereka namanya keberkahan hidup sampai ajalnya menjemput. Ini harus kita lakukan dan kita istiqomah dalam menjalankan perjalanan Isra dan wal Mi'raj ini. Kita lanjutkan lagi di ayat surah ketiga tadi, ayat 134. Dan orang-orang yang menahan amarah, bagaimana Rasulullah SAW ketika dia berdakwah, tidak semua umatnya senang, tidak semua manusia senang. Dalam perjalanannya banyak rintangan dan cobaan, bahkan diancam dengan pembunuhan. Apa yang terjadi? Dengan kesabarannya, dengan ketulusan Rasulullah SAW, beliau dipertemukan dengan orang-orang hebat, yaitu di 4 sahabat yang dipertemukan dalam perjalanannya, dan seorang wanita yang sangat mulia, sangat ikhlas dalam membantu beliau, yaitu Siti Khadijah, dan dibantu dengan namanya Abu Bakar Siddiq, dibantu dengan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, dan Umar bin Khattab. Ini adalah orang-orang yang hebat di masa Rasulullah untuk menjalankan. Mudah-mudahan kita pun nanti dipertemukan juga dengan orang-orang yang sama perbuatan yang dilakukan oleh sahabat dan serta wanita yang baik hati, soleha, kaya dan soleha, dan selalu memberikan bantuan, memberikan support untuk Rasulullah SAW. Yang keempat, memaafkan kesalahan orang. Tentunya ketika dia menahan amarah dan ketika orang itu menyakiti atau menghalangi Rasulullah SAW, Nabi tidak pernah mengatakan untuk keluar dari mulutnya perkataan yang menyakitkan, tapi justru bagaimana mengajak seseorang itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada seorang yang salah dan membantah, bahkan membangkang, Rasulullah mengucapkan adalah mereka belum paham. Ini sifat-sifat mulianya seorang Rasul, sehingga kata Allah, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dari perbuatan ini adalah
perbuatan yang mulia ketika kita menjalankan. Nah, ini adalah pedoman dasar kita untuk menjalankan kehidupan dunia ini, akan kita mendapatkan keberkahan, dan akhirat nanti insya Allah kita mendapatkan namanya Darussalam, yaitu rumah yang kita tunggu-tunggu, rumah kedamaian dan kenyamanan sejahtera. Insya Allah kita akan dapati kalau kita mengikuti ajaran-ajaran Allah dan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Di ayat 135, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. Apa perbedaannya? Kalau yang keji ini adalah sesuatu perbuatan yang katakan jiwa kita adalah kotor. Contoh, dalam hati kita tertitik namanya kebencian. Dalam pikiran kita adalah untuk bagaimana orang itu akan sulit dalam berkembang kehidupannya, entah dalam berusaha, dalam karir dan jabatan. Ini perbuatan yang keji, sehingga untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap orang lain. Dan menganiaya diri sendiri, artinya mereka menyakiti diri sendiri, yaitu semakin kita berprasangka buruk, semakin kita memberikan amarah, semakin kita adalah benci terhadap orang, ini akan membuat diri kita teraniaya, tersakiti. Kenapa? Karena orang yang kita benci, yang kita katakanlah suudzonkan atau kita sangkakan, mereka tidak sejelek yang kita pikirkan. Inilah yang menggerogoti jiwa kita, yang akan menyakiti diri kita dan orang lain tetap bahagia. Ini yang harus kita hindari. Apa yang harus kita lakukan, kata Allah? Ingatlah akan Allah, lalu memohon ampunlah terhadap dosa-dosa yang kamu lakukan. Kenapa? Siapa lagi yang akan mengampunimu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, bersegeralah mohon ampun ketika kita akan melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kata Allah di ayat yang lain 36-nya, mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka ketika kita sudah diterima dan semua perbuatan-perbuatan kita perbaiki, dari namanya kita berdosa, kita pelit, kita amarah, kita prasangka, kita berzina, kita berjudi, menipu. Semuanya kata Allah, kamu akan diampuni. Apa buktinya? Yaitu kamu akan diberikan namanya surga yang di dalamnya sungai-sungai yang mengalir, sedang mereka kekal di dalamnya. Nah, itulah kata Allah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal soleh. Jadi kalau kita kembali lagi perjalanan Rasulullah, inilah yang harus kita perhatikan, bahwa orang yang syukur itu bukan hanya berucap, tapi dia harus berbuat. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kami akan membuka salah satu dari bagaimana tanda-tanda orang yang bersyukur itu.
yaitu kita buka di surah ke-14. Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, artinya memberitahukan atau menjelaskan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Allah berjanji tidak pernah mengingkari. Pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini ayat yang menjelaskan bagaimana gambaran orang yang bersyukur dan gambaran tanda-tanda orang yang kufur. Ya. Nah, kita akan lihat yang syukur di ayat yang lain, yaitu Allah akan menjaga atau menambahkan nikmatnya ketika hambanya itu bersyukur. Di surah Al-Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Berarti orang yang bersyukur itu ketika dia membaca kitab Allah. Apa yang disyukuri di sini berarti panca inderanya. Dia punya mata, dia punya penglihatan, dia punya pendengaran, dia punya perasaan. Ketika kita membaca Al-Quran, berarti sesungguhnya kita sudah menghilangkan namanya azab, atau sebaliknya kita katakanlah bersyukur. Kenapa kata Allah? Karena ketika kamu membaca kitab, sesungguhnya kamu akan mendapatkan pedoman, kamu akan mendapatkan pencerahan, kamu akan dapat namanya kebaikan. Ya. Dan mendirikan sholat, kamu akan mencegah perbuatan yang keji dan mencegah perbuatan yang mungkar. Dan kamu menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepadamu dengan diam-diam dan terang-terangan. Ketika kita berbagi, baik lapang maupun sempit, kata Allah, atau pertengahan, sebenarnya kamu itu tidak akan mengalami kerugian. Baik berniaga, baik kalian adalah mempunyai usaha, itu tidak akan merugi, karena Allah selalu menjaga. Apa? Yaitu memberikan petunjuk-petunjuk terhadap orang-orang yang tadi membaca Al-Quran, orang-orang yang selalu memohon ampun, dan orang-orang yang selalu berbagi. Ini insya Allah, kata Allah, akan dijaga. Inilah tanda-tanda orang yang akan diberikan namanya kenikmatan selalu, kata Allah, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka
dan menambah kepada mereka karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Jadi ketika hamba mulai mensyukuri secara lahir, yaitu menggunakan panca inderanya, dan bersyukur ketika karunia yang dia dapat dia bagikan, inilah kata Allah pahala yang besar. Maka jangan ragu, jangan kita katakanlah kufur. Kenapa? Kata Allah, ketika kamu kufur, maka azabmu sangat pedih. Apa diantaranya orang yang kufur akan nikmat yang diberikan oleh Allah? Contoh panca indera, yaitu di surah Al-Alaq ayat 179. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Lalu kita tanya, di mana iblis setannya? Kok yang masuk cuma jin? Nggak perlu kita bahas, karena itu gaib di mata kita. Tapi yang jelas adalah manusia, kata Allah, bahan bakarnya. Nah sekarang manusia adalah termasuk diri kita. Siapa kata Allah manusia yang akan kami azab, kami jadikan adalah sebagai puntung neraka, ya. Mereka yang mempunyai hati tetapi tidak mempergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, hamba yang beruntung pertama, tanda orang yang bersyukur pertama, yaitu dia membaca ayat-ayat Allah. Jadi ketika hamba itu sudah diberikan namanya fasilitas panca indera, ketika dia tidak menggunakan panca inderanya, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati, kata Allah, mereka mempunyai hati tetapi tidak mempergunakan untuk memahami ayat Allah. Satu, kena. Ya. Yang kedua, mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang ketiga, mereka mempunyai namanya telinga, tetapi tidak dipergunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa azabnya? Apa tanda orang yang tidak bersyukur terhadap panca inderanya? Penglihatan, pendengaran, dan hati atau perasaannya. Mereka itu sebenarnya bukan manusia, kata Allah. Tapi lebih rendah lagi, siapa? Yaitu seperti binatang ternak. Jadi, di mata manusia kita sebagai manusia, tapi di mata Allah lebih rendah dari manusia, namanya binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi, kata Allah. Itulah orang-orang yang dulunya lalai akan bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Yaitu diberikan namanya penuh, yaitu panca indera, tapi tidak digunakan dengan baik. Maka mereka adalah jadi penghuni neraka. Ini azabnya. Maka jangan sampai kita menganggap rezeki itu hanya duit. Rezeki itu bukan hanya duit. Rezeki itu, kata Allah, apa yang saya berikan kepadamu, itulah rezeki yang harus kalian syukuri. Maka ketika kita mempunyai namanya panca indera yang penuh ini atau yang komplit, yang sempurna ini, banyaklah bersyukur. Apa yang dikatakan? Yaitu bukti kalian bersyukur ketika kalian diberikan, kata Allah, melihat
maka lihatlah tanda-tanda kekuasaan Allah dalam Al-Quran. Ketika kamu bisa mendengar, maka dengarkanlah ayat-ayat Allah. Ketika kamu mempunyai hati, pahamilah ayat-ayat Allah. Kalau tidak, kalian dianggap oleh Allah hewan ternak, dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Ini tanda-tanda orang yang tidak bersyukur. Mudah-mudahan kita selalu meningkatkan tanda-tanda kita memasuki adalah orang yang mulia dan orang-orang yang bersyukur ini. Kalau tidak, kita akan merugi, kata Allah. Apa yang terjadi itu hanya milik Allah. Ya, Asmaul Husna. Banyak kita cuma melafazkan permohonan, menyebut, mewiridkan, menzikirkan, kata Allah. Tapi sebenarnya di hatimu tidak namanya tercantum tulus dan murni. Apa yang kalian ucapkan dan kamu pikirkan beda dengan yang kamu rasakan. Ini, kata Allah, tidak semuanya akan diterima. Maka ada manusia yang harus saya berikan, saya jadikan percontohan untuk menjadi bahan bakarnya neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, tanda-tandanya adalah selain dia memberikan namanya rezekinya, berbagi, maka Allah juga memberikan namanya ketenangan hidup. Dia selalu mengingat Asmaul Husna, nama-nama Allah, tapi dia juga mempraktekkannya. Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan. Jadi kalau kita hidup ini memberikan dampak yang positif, itu tanda kita bersyukur, kata Allah. Ketika kita merusak, merugikan orang, menyakiti orang, ini tanda-tanda orang yang juga tidak bersyukur atau tidak adil di mata Allah. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, apa azabnya, kata Allah, ketika kalian tidak memahami, tidak melaksanakan, nanti kami akan menarik mereka dengan beransur-ansur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Nauzubillah. Jadi kita merasa hidup ini nyaman, tenang, tetapi sesungguhnya di balik itu kita bukan tenang. Ternyata kita senang saja, karena ketika senang dengan tenang itu berbeda. Kalau senang itu adalah bersifatnya fisik, tapi kalau tenang adalah bersifatnya jiwa atau lahir dan batin. Ini yang harus kita lakukan. Maka kata Allah, dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Tapi Allah tetap orang-orang yang Allah sangat merindukan orang-orang yang mulia ini. Ketika mereka bersalah, cepat, kata Allah, mohon ampun. Ketika diberikan rezeki, berbagilah. Ketika kalian melihat kemungkaran, berikanlah peringatan dengan baik. Ya. Ketika kamu difitnah, berikanlah maaf kepada orang. Inilah orang-orang yang akan diberikan namanya ketangguhan, kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala, atau kategori orang-orang yang bersyukur terhadap akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang di ayat yang lain, Allah sangat suka, sangat senang terhadap manusia yang demikian.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waskuru fi kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyan. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada kisahnya Ismail yang di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Jadi salah satu orang yang bersyukur ini adalah Nabi Ibrahim yang mempunyai anak yang mulia. Kenapa? Karena ridho akan namanya menjadi kurban atau dikorbankan oleh seorang ayah yang bernama Ibrahim. Tapi ini adalah memberikan contoh kasih sayangnya Allah terhadap Ibrahim. Apakah dia termasuk orang yang syukur atau kufur? Kalau kita diberi cobaan, katakanlah kita punya uang banyak, lalu rumah terbakar, ya habis gitu loh. Ini adalah yang diuji bukan materi, tapi jiwa. Apa? Yaitu Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya sendiri, namanya Ismail. Apa yang tersirat di dalam hati, ya, pikiran, ya, penglihatan dan perasaan kita semua. Kalau punya anaknya dulu susah, ketika dilahirkan, diberi cobaan, apakah Ibrahim ini orang yang bersyukur atau kufur? Akhirnya Allah memberikan jawaban yang mulia, yaitu ketika dia ikhlas, dia punya anak namanya Ibrahim juga, Ismail juga ikhlas. Ketika memotongnya, Allah ganti dengan kibas. Artinya Allah sangat sayang terhadap Ibrahim, menguji keimanannya, walaupun kata Allah jiwanya tergoncang, tapi sebenarnya saya akan melihat di mana ketulusan seseorang. Kalau sekarang kalau kita diuji, bukan kita yang sabar, tapi anak kita yang nggak sabar. Kalau kita nggak sabar, bagaimana anak kita? Nah, ini adalah antara syukur dan kufur. Ternyata Ibrahim lulus dari syukurnya pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala, buah hati yang baik, buah hati yang soleh, tapi dia tidak menentang, justru dia mendukung apa yang diberikan oleh Allah terhadap Nabi Ibrahim itu sendiri. Sehingga Allah pun menjelaskan di surah ke-9 ayat 96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa dan kasih sayang. Jadi kenapa Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi? Karena ujian yang paling tersulit para nabi adalah Nabi Ibrahim. Sehingga dia adalah bapak para nabi dan dia juga mempunyai namanya ketulusan, keikhlasan yang tinggi, sehingga anaknya pun menjadi anak yang soleh, yaitu seorang nabi, dua-duanya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah ini kata Allah, siapa yang memberikan kasih sayangnya? Allah tanamkan kasih sayang berlipat-lipat. Maka beliau disebutlah namanya Khalil, artinya orang yang penuh kasih sayang Allah. Dan ini adalah menjadi pertama kali
orang-orang yang tauhidnya paling tinggi, paling ikhlas, maka di dalam sholat kita ketika duduk antara dua sujud dan tahiyatul akhir ada nama beliau, yaitu kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim. Ini adalah sholatlah kamu bagaimana sholatnya Ibrahim dan berkahnya seperti berkahnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad SAW pada dasarnya belajar dengan keikhlasan, ya, penuh kasih sayang, yaitu terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW belum mendapatkan kasih sayang yang penuh. Karena di dalam lahirnya Rasulullah tidak mendapatkan kasih sayang seorang bapak yang penuh. Karena di usia 7 bulan sudah wafatlah seorang ayahnya. Dan ketika umur baru melanjak remaja 15 tahun pun beliau pun ditinggalkan oleh ibunya. Nah, 7 tahun dan di 15 tahunnya adalah kakeknya yang meninggal. Ini yang harus kita lihat dari ketulusan Rasulullah SAW untuk mengangkat, ya, dirinya sehingga menjadi orang-orang yang mulia. Di dalam hal ini diperjalankan oleh Allah, yaitu memberikan berkah pada dirinya maupun di sekelilingnya. Nah, mudah-mudahan kita mengikuti jejak Rasulullah sebagai suri tauladan, dan kelak kita akan dipertemukan di yaumil akhir, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ketika kita ngikutin, kata Allah akan dipertemukan, ya. Di surah keempat ayat 69 An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim min nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa husnu ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kalau kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, maka kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah dianugerahi oleh Allah. Siapa itu? Para nabi. Yakinlah, kata Allah, ketika kita meyakini itu, para nabilah yang menunggu kita, para sidikin yang menunggu kita, orang-orang yang mati syahid yang merindukan kita, dan orang-orang yang soleh yang bersama kita. Dan mereka itulah teman sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita masuk gerbong yang dirindukan oleh Allah dan Rasul, para nabi, para siddiqin, para orang syahid, dan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah tanda-tanda orang yang bersyukur. Dan ada lagi, yaitu orang-orang yang kufur. Diantaranya adalah berarti kebalikan orang yang bersyukur, perilakunya berbalik. Kalau orangnya tadi adalah bersyukur, yaitu salah satunya berbagi, maka justru orang ini bukan berbagi, malahan pelit. Ya. Apa yang terjadi? Ya, di surah Ali Imran ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal ladzina
yabkhaluna bima atahumullahu min fadl huwa khairul lahum. Sekali-kali janganlah orang-orang yang pelit, orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan, yang mereka dapat atau yang diberikan oleh Allah dari karunia-Nya. Orang ini menyangka malahan bahwa kebahilan atau pelit itu bagi mereka baik. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan, harta yang mereka pelitkan tadi atau tidak bagikan tadi, itu akan dikalungkan kelak di leher di hari kiamat. Jadi orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, banyak hartanya, banyak penghasilannya, ya, ketika wafatnya nanti justru ini akan dikalungkan di lehernya. Jadi apa yang makna kalau kita tafsirkan, berarti akan mencekik kita sendiri. Kalau orang yang kaya pakai emas 10 kilo di lehernya, kira-kira tahan tidak sejam. Ya kan, Haji? Kalau dia punya mobil dikalungkan di lehernya, selesai. Ya kan? Artinya apa? Karena orang ini adalah orang yang pelit, sehingga kata Allah akan kuazab. Salah satunya percontohan orang-orang yang pelit itu, kalau para nabi pada zamannya adalah Qarun. Jadi Qarun ini adalah orang yang diberikan harta yang banyak, yang melimpah, tapi pelit. Maka dibenamkan oleh Allah bersama hartanya. Tuh. Ada juga para sahabat pada Nabi Musa juga, itu namanya yang pelit ini namanya Alqamah, ya. Justru dia mempunyai kekayaan, ya, tetapi dia berhaka terhadap orang tuanya, tidak mau memberikan makanan, membantu orang tuanya. Justru orang tuanya diusir dan ditelantarkan, sehingga wafatnya saja, waktu matinya itu sulit sekali. Karena apa? Karena dosanya masih banyak, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada ibunya untuk memaafkan. Maka disebutlah namanya Alqamah ini sebenarnya kisah orang yang matinya susah. Namanya koma itu sakaratul mautnya susah. Nah, ini yang harus kita hindari. Maka antara syukur dengan kufur, ternyata tanda-tandanya satu, bakhil. Baik hartanya itu tidak dibagikan kepada ibu bapaknya atau orang lain, atau memberkahi kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Nah, justru Rasulullah itu kenapa dia dibilang mulia? Karena dia mulai dari keluarganya, dari tetangganya, dari sahabatnya, ya, yang baik, kaya, yang fakir, miskin, ya, yang di sekelilingnya diberkahi. Karena apa? Karena ini orang yang bersyukur, kata Allah. Tapi sebaliknya, dia pelit, tidak usah kepada orang lain, kepada ibu bapaknya saja, bukan mau memberi, justru diusir. Nah, ini adalah tanda orang yang kufur. Mudah-mudahan kita bukan termasuk dari sifat demikian, ya. Yang kedua, orang yang kufur itu adalah orang yang merasa dirinya lebih pintar, ya, tidak menerima saran orang lain, ya. Dia merasa semuanya, dia pintarnya di dia,
kayonyo di dio, ya kan? Terus tinggi jabatan di dio. Pokoknya tidak menerima saran dari orang lain. Nah, ini yang harus kita hindari. Kita contohkan di surah 39 Az-Zumar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza massal insan durru da'ana thumma idza khawailnahu ni'matan minna qala innama utitu ala ilmin bal hiya fitnah walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Jadi maksudnya Allah gini, bahwa ketika dia berkuasa, ketika dia banyak harta, ketika dia bergelimangkan namanya jabatan, dia merasa dirinya hebat sendiri. Ya. Dia jabatannya itu pinter sendiri. Diberikan rezeki itu karena kekayaannya sendiri. Tidak melibatkan namanya Allah. Kemudian apa? Apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Nah, lihat saja nanti kalau ada manusia yang merasa pinter dewe, kayo dewe, hebat dewe, itu tanda orang yang tidak bersyukur. Tanda orang yang kufur. Sebenarnya itu adalah ujian, kata Allah, fitnah bagi dia untuk merendahkan dirinya. Tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui, tidak sadar kadang-kadang kita ini. Ya Allah, bahwa saya pintar ini ada ibu saya yang baik dulunya. Dan ada guru saya yang tulus mengajarkan, ya kan? Dari usaha saya ini karena dengan kebaikan saya berbagi di sekeliling saya. Itu orang yang bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya dia menganggap semuanya tidak ada kecuali kepintarannya sendiri. Ini hati-hati. Ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merasa hebat sendiri, padahal kata Allah itu cobaan untuk Anda. Aku melihat kamu ini syukur atau kufur. Berarti tanda-tanda orang yang kufur ini adalah merasa pintar sendiri. Maka Allah akan kabarkan orang yang pintar ini dengan cobaan atau fitnah bagi dirinya kelak di yaumil akhir, surah kelima ayat 60. Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan ku beritakan kepadamu, akan ku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang yang fasik. Jadi orang yang fasik saja seperti ini, apalagi yang merasa hebat sendiri atau orang yang kufur itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah. Siapa orang itu? Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah tagut. Berarti azabnya kita hati-hati. Kita sifat yang merasa hebat sendiri itu sifatnya babi. Babi itu tidak mau melihat, menoleh, mendengar sisi kanan, sisi kiri. Maunya sendiri. Kera pun orang yang koma, orang yang rakus. Nah, ini gambarannya. Maka kata Allah, hai Nabi, kabarkan kepada umatmu. Nanti orang ini adalah orang yang akan dikutuk, nanti menjadi kera dan babi. Nauzubillahi min zalik. Jadi inilah beberapa tanda-tanda orang yang syukur dan kufur.
kami bisa simpulkan berarti yang pertama orang yang bersyukur itu ketika dia diberikan kesehatan, cepat-cepatlah mohon ampun. Ya. Jadi jangan sampai sakit dulu, baru mau mohon ampun. Ada dulu merasa kita diberikan cobaan dulu, musibah dulu, baru kita mohon ampun. Ada apa? Kata Allah sebaiknya adalah kamu mau lapang maupun sempit, kamu berbagi. Yang ketiga, kamu menahan amarahmu, kamu maafkan kesalahan orang, kamu banyak-banyak berbuat baik. Nah, ini adalah tanda-tanda orang yang bersyukur. Bagaimana orang yang kufur? Tanda-tandanya pelit, merasa hebat sendiri. Ya, ini adalah tanda-tanda orang yang kufur. Mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku kufur. Insya Allah kita akan diridhoi oleh Allah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Kami akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.